Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan praktikum data warehouse pertemuan ke-14. Untuk pertemuan ke-14 ini saya akan membuat contoh kasus ya untuk data warehouse, kasus sederhana ya. Di sini saya membuat database dengan nama maba_oltp. Isinya adalah prodi. Saya tunjukkan dulu isinya. Ini isinya ada kode P, nama P, created dan updated ya. Jadi saya tambahkan dua field ini, create dan update. Jadi dibuatnya kapan, kemudian jika ada perubahan nanti akan masuk ke sini ya. Kemudian untuk tabel berikutnya adalah ini ada kota ini isinya hampir sama, kode K, nama K, created dan updated. Ada Kediri, Nganjuk, dan Tulungagung. Kemudian ada jenis sekolah, ini SMU, SMK, dan aliyah ya. Jadi ini saya ingin membuat pendaftaran maba atau mahasiswa. Ini untuk tabel MHS-nya. Ini ada 11 mahasiswa dengan isian NPM, nama, CK, kode K. Kode K itu foreign key dari kota. Ini kode K. Kemudian ada kode JS, itu kode jenis sekolah, asal jenis sekolah. Tadi ada SMU, SMK, sama aliyah. Berikutnya ada kode P, itu kode prodi, prodi yang dituju maksudnya ya. Sini ada 3 prodi, informatika, sistem informasi, dan mesin ya. Kemudian ada TGL_ masuk, ini tanggal masuknya. Ini Januari 2023 dan Agustus 2023. Jadi hanya ada dua jenis tanggal masuknya, karena mahasiswa itu kan tidak setiap kali masuk ya. Jadi di bulan tertentu ya. Kemudian ada created dan updated ya. Berikutnya itu ini akan saya buat data warehouse untuk menghitung atau menampilkan banyaknya mahasiswa berdasarkan dimensi. Nanti ada dimensi yang akan saya buat untuk OLAP-nya, ada dimensi jenis sekolah, dimensi kota, dimensi prodi, dan tentunya dimensi waktu. Jadi ada 4 dimensi, 1 fakta, bentuknya star. Nah, itu tadi OLTP-nya. Untuk OLAP-nya ini saya buat tadi ada dimensi prodi. Ini saya buat dimensi prodi. Ini untuk surrogate key-nya saya buat auto increment. Kemudian ada kode P, nama P, dan last update. Last update ini untuk menandai kapan dimensi itu menandai atau mendeteksi data itu sudah masuk atau belum nanti. Last update. Kemudian primary key-nya SK Prodi ya, SK Prodi ini. Berikutnya adalah dimensi waktu. Di sini saya membuat field SK_waktu sebagai surrogate key-nya, auto increment juga. Kemudian date untuk menampung tanggalnya nanti. Kemudian ada year, tahunnya, month dalam bentuk integer ya, 1 sampai 12. Kemudian month name nanti Januari sampai Desember ya. Primary key-nya SK_waktu. Berikutnya kota ini SK kota, kode K, nama K, last update ya.
hampir sama dengan dimensi prodi tadi, cuma beda isi dan nama fieldnya. Jenis sekolah juga seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah fakta underscore MHS. Ini adalah merupakan pertemuan dari SK beberapa dimensi. Ya, kemudian ada primary key-nya, primary key untuk fakta, dan yang paling penting juga adalah measure-nya, ukurannya. Di sini saya ingin menampilkan JML underscore MHS ya, jumlah mahasiswa. Nah, ini contoh sederhana, tipe skemanya adalah star. Ini tadi fisiknya. Ini fisiknya. Untuk berikutnya saya akan jelaskan tentang bagaimana ETL-nya. ETL dari OLTP. OLTP ini ke OLAP-nya. Jadi ini ada proses ETL ya. ETL seperti yang kita pernah bahas di materi praktikum sebelumnya. Kita menggunakan Pentaho. Jadi mulai kita ekstrak data dari database, kemudian kita transform jika diperlukan, dan load itu mengisi ke OLAP-nya. Jadi saya tidak menggunakan data source lain selain database. Nanti bisa Anda sesuaikan jika Anda menggunakan data source yang lain. Untuk berikutnya saya langsung ke Pentaho-nya. Ya, pertama jangan lupa untuk ke koneksi. Ya, koneksi ini karena saya mengambil data dari database ya. Maba OLTP ini untuk akses ke OLTP-nya, maba underscore DW ini untuk ke OLAP-nya. Jadi ini diarahkan ke database yang tadi telah dibuat ya. Berikutnya saya ke pembentukan dimensi waktu. Dimensi waktu. Di sini sudah saya isi sampai ke simpannya. Tanggal awal biasanya untuk menentukan kapan kita memulai dan berapa banyak record yang akan kita buat untuk dimensi waktu ya. Kemudian add sequence biar nambah satu. Hitung tanggal ini kalkulator ya, yang mau fit mana yang mau kita generate. Dan lookup nama bulan, ini ada nama bulan juga. Ini mulai dari Januari sampai Desember. Kemudian kita ambil nama-nama bulannya di sini. Berikutnya ada SK ini untuk membentuk surrogate key nanti. Untuk surrogate key. Berikutnya ada pilih field yang ditentukan yang mau kita simpan ke dimensi waktu. Ya, ini sama ya. Ini saya buka satu-satu lagi. Ini awalnya ini saya buat tahun 2020, kemudian saya mau generate 3000 record ya untuk dimensi waktu ya. Kemudian untuk add sequence-nya sama, ini tambah satu di sini. Hitung tanggalnya saya hanya date untuk menambah awal dan tambahnya, sehingga nanti tanggalnya bisa nambah satu-satu ya. Tanggal awal ditambahkan add sequence. Kemudian year, saya hanya ingin menambahkan year, month, dan day-nya. Year dan month-nya ya. Kemudian saya ambil dari date semua, tipenya integer semua ya. Jadi nanti yang keluar adalah year-nya dan month dan day jika diperlukan nanti. Berikutnya lookup nama bulan sama ya, ini seperti latihan di kasus klasik model ya, month dan month name. Month name-nya itu isinya ini ya, 1 Januari sampai 12 itu Desember. Berikutnya SK, ini jika SK-nya itu kita bentuk gabungan dari year kali 10.000, month kali dan seterusnya ya, itu ya. Kemudian pilih field, kita tentukan pilih field yang akan kita simpan ke dimensi waktu ya, disesuaikan dengan desain fisik dimensi waktu ya. Kemudian kita simpan ke dimensi waktu.
Ya, nanti akan masuk seperti ini. Dimensi waktu ini saya tutup dulu. Dimensi waktu saya buka dulu. Sudah saya eksekusi. Nah, ini mulai dari 1 Januari 2020 sampai kalau 3000 record itu sampai 9 September. Bentar, ini ada 9 September. Iya, 9 September ya. Oh, bentar. Ya, ini 1000 record yang ditampilin dulu. Itu sampai 2022 ya. 2022. Nah, ini nanti bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan ya. Ini tadi hanya 1000 ya, ini 1000 ya. Kalau di ini kan 1000, nanti kan tadi kan 3000. 3000 record berarti nanti tinggal kita cek sampai sini. Nah, ini sampai 2028. Kalau 3000 record itu sampai 2028 ini ya. 3000 of 3000. Nanti bisa disesuaikan ya. Yang saya ambil hanya ini SK waktunya gabungan tadi, kemudian date, year, month, dan name ya. Saya tadi ada sedikit kesalahan ya. Ini bukan auto increment kalau nggak salah. Dimensi waktu tadi di mana ya? Nah, ini gabungan ya ini. Bukan yang integer ini, tapi sudah saya ganti kayaknya. SK waktu itu adalah gabungan dari beberapa ya. Ya, bukan auto increment ya. Tapi gabungan dari beberapa field ya. Itu tipenya ya. Tipe untuk yang desain yang ini. Karena ini bukan auto increment ini adalah gabungan dari beberapa field tadi sesuai dengan di SK-nya ya. Nah, ini nanti bisa dicek, ini gabungan dari year kali 10.000, month kali 100 dan day. Nah, ini kalau dicek di sini ya 2028, kemudian ini bulannya, ini tanggalnya ya. 27 Februari 2028. SK waktunya adalah bentukan dari year kali 10.000, kemudian month kali berapa tadi ya? Bentar. Biar nggak keliru. Year-nya kali 10.000, month-nya kali 100 ditambah hari gitu ya. Sehingga terbentuk SK waktu yang seperti ini. Nah, ini bisa dicoba dengan cara yang lain jika Anda tidak mengendaki gabungan dari beberapa field. Berikutnya tadi ini sudah sampai simpen ya, sudah selesai. Berikutnya untuk dimensi prodi ini hanya 4 step. Update terakhir untuk ngecek isi dari dimensi itu sebelumnya. Jadi biar tidak ada data yang double masuk, ya silakan bisa menggunakan cara yang sama dari praktikumnya. Di sini ada Qualys C, max/update. Anda isi default tanggalnya di sini. Anda mulai dari tahun berapa untuk ngeceknya. Kemudian dikoneksinya ke DW ya, ke DW. Berikutnya adalah ambil data. Nah, ini ada ambil data dari prodi, select bintang from prodi. Jangan lupa koneksinya ke OLTP. Ini query-nya ada parameternya, where update-nya ini yang ambil dari update terakhir. Update terakhir itu yang ini. Nah, gitu ya. Jadi ada filternya, jadi nggak semua data prodi diambil ya. Sesuai dengan update-nya. Update terakhirnya. Berikutnya get system info ini untuk mengambil waktu di sistem ya. Kemudian insert update itu langsung disimpan ke
insert update ke tabel dimensi apa tadi prodi ya. Nah, ini jangan lupa ini tujuannya di kiri, aliran datanya di kanannya. Ya, jadi jangan bingung, jangan sampai terbalik juga. Jadi yang sebelah kiri ini adalah dari dimensi yang akan disimpan, yang akan dituju. Kemudian stream itu adalah aliran data mulai dari sini ya. Aliran data mulai dari panah-panah ini stream ini. Nah, ini tujuannya. Jadi ada aliran, ada tujuan. Aliran ini masuk ke setiap tujuan feed-nya. Ya, gitu ya. Jadi jangan sampai salah pilih feed ya, nanti ada error nanti. Itu untuk dimensi prodi. Kemudian ada dimensi kota nih hampir sama, tinggal di bedanya hanya ada di ini ya, pengecekan jangan lupa from dim kota, kemudian ambil data kotanya sama, from-nya juga beda, from kota ya, lainnya sama. Get sistem info untuk menampilkan tanggal sistem, kemudian insert update. Kalau tadi ke prodi, sekarang ke dimensi kota ya, kota. Ini kota acuannya, kemudian yang diupdate ini adalah kota ya, kota. Nah, gitu. Berikutnya ada dimensi jenis sekolah, asal sekolah ya. Juga sama. Berikutnya saya langsung ke fakta. Nah, isi faktanya. Ini adalah step untuk pengisian fakta dari model yang saya buat. Pertama max last update ini untuk ngecek isi fakta, apakah isinya sudah ada atau belum dan bagaimana isinya. Nah, ini ya, fakta sama seperti ngecek update, cek update yang dimensi itu. Berikutnya ada ambil data MHS. Nah, ini saya sudah langsung grupkan ya, pakai grup sehingga nanti masuknya nanti tidak di petahonya nggak ngegrupkan lagi. Kalau di classic model, contohnya di classic model itu nggak digrupkan di query ya, jadi di grupnya di sini. Makanya ada step group by kalau di classic model. Kalau di punya saya ini, saya langsung ambil group by-nya dari query sehingga tidak ada step group by di sini. Ya, jadi itu bedanya ya. Kemudian ada konversi tanggal untuk nanti dimensi waktu. Nah, ini konversi tanggal yang saya ambil itu tanggal di ya, bentar saya ya, TGL underscore masuk yang saya convert ke string dengan format seperti ini. Kemudian berikutnya saya convert lagi ke integer ya. Ini tanggal masuk yang tadi sudah jadi string. Kemudian saya convert ke integer. Berikutnya saya ambil SK-nya. Ambil SK dari setiap dimensi yang saya gunakan ya. Tadi kan ada 3 ya. Prodi, kota, dan JS ya. Kota, JS, dan prodi ini. Berikutnya saya bentuk surrogate key dari fakta. SK dari fakta ya. Nah, ini saya membuat modifikasi gabungan dari kode K, kode JS, dan kode P. Ya, ini teknis saja ya, Anda bisa membuat variasi kombinasi yang lainnya. Kemudian updated ini untuk mendapatkan date sistemnya waktu eksekusi. Kemudian pilih data yang akan diambil sesuai dengan tujuan ke faktanya. Kemudian yang terakhir adalah tentunya insert update ke tabel fakta ya. Di sini penghubungnya, lookup value-nya, kemudian ini adalah feed yang diupdate. Ingat ya, kalau yang di kiri itu adalah tujuan dari feed di tabel fakta. Kalau yang di kanan stream itu ini adalah aliran data mulai dari
step awal ini sampai ke pilih data. Nah, gitu. Sehingga jika ditunjukkan isinya, ini tadi dimensi waktu sudah, dimensi kota, nah seperti ini bentuknya dimensi kota. Ya, adalah update ini berarti masuknya data itu tanggalnya sekian ya. Berikutnya dimensi yang lain hampir sama ya dengan dimensi kota, cuma beda isi. Nah ini dimensi prodi, dimensi apalagi tadi, jenis sekolah ya. Nah ini, nah yang terakhir adalah fakta. Nah ini hasil insert ke tabel fakta tadi. Ya sudah saya grup by-kan sehingga bentuknya seperti ini. Ya, ada ID fakta, ini tadi gabungan dari kode K, kode JS, kode prodi ya ini. Kemudian ada dimensi waktu, ini SK-nya. Kemudian ada ini penghubung dari setiap dimensi, ada dimensi kota SK, dimensi JSSK dan dimensi prodi SK. Kemudian last update-nya dan adalah jumlah mahasiswanya. Ya. Itu untuk contoh kasus jika menggunakan star schema ya, karena di classic model itu kan pakai star juga ya, pakai star juga. Cuma yang kasusnya ini lebih simpel ya, nanti bisa Anda buat sebagai acuan di kasus yang akan Anda buat atau di topik skripsi ya, topik skripsi. Itu yang saya sampaikan di pertemuan ke-14 ini. Nanti berikutnya pertemuan ke-15 akan kita bahas bagaimana bentuk pivot dari data yang tadi sudah saya buat ya, kasus yang tadi yang saya ambil maba di kampus di suatu fakultas ya. Oke, saya kira sekian, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.